Yang penting kepada anak-anakku di tengah-tengah perbedaan-perbedaan itu, ikutilah yang masih berpegang kepada Islam ahli sunnah wal jamaah. Di antara perbedaan-perbedaan yang ada yang membingungkan. Ya, memang kadang-kadang kalau orang awam itu sebenarnya baik-baik. Yang membuat bingung masyarakat itu justru pemimpin-pemimpinnya. Orang bertanya, kiai siapa yang akan saya ikuti? Imam mana yang akan kita ikuti? Imam itu begini, imam itu begitu, kiai itu begitu, kiai itu begitu. Nah, kalau kau terjadi seperti itu, peganglah kira-kira kiai yang masih kau yakini konsistennya dalam kehidupannya. Itulah, ikuti siapa yang masih kau yakini bahwa dia itu masih konsisten dengan Islam ahli sunnah wal jamaahnya. Karena sekarang banyak mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi pikirannya tidak ahli sunnah wal jamaah. Sudah berpikiran liberal, sudah berpikiran sekuler, na'udzubillah kadang-kadang sudah ikut paham-paham yang lain, seperti salafi, seperti syiah, dan lain-lainnya. Nah, di tengah-tengah kebingungan semacam itu kau cari siapa di antara yang bisa dijadikan panutan imam yang masih konsisten dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Ya kalau harapan saya supaya umat Islam bersatu, tapi memang ada skenario-nya. Jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Zionis itu, dan orang-orang Orientalis itu yang programnya dua. Satu, warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan dalam pikiran umat Islam. Sehingga banyak umat Islam pikiran kacau. Yang dulu umat Islam sudah setia, pakai jilbab dan lain-lainnya. Datanglah pendapat bahwa jilbab itu budaya Arab, subhanallah. Semua budaya Arab yang diteruskan Rasulullah itu sudah menjadi budaya Islam. Karena kalau seandainya tidak cocok dengan Islam, pasti dilarang oleh Rasulullah. Kita sudah tenang dengan segala pikiran yang baik. Kalau ketemu assalamualaikum, datanglah kadang-kadang yang berbeda pendapat, supaya assalamualaikum diganti dengan yang lain, membingungkan lagi. Datang lagi kadang-kadang pemimpin yang berbeda lagi. Ini bukan ajaran Islam, budaya Arab, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, anak-anakku kalau melihat perbedaan-perbedaan semacam itu, engkau peganglah kepada apa yang sudah dibawa oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Insya Allah itu sudah penyaringan. Ulama-ulama kita yang terdahulu ini sudah memilih hal-hal yang baik. Nah itulah kadang-kadang ada penanaman warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Yang kedua, mereka orang-orang di luar Islam itu pasti tidak ingin bersatunya umat Islam. Mereka mempunyai program at-tafriq bainal muslimin supaya terjadi pecah belah di dalam tubuhnya umat Islam ini. Ini bisa dari dalam, bisa dari luar. Oleh sebab itu anak-anakku tidak usah bingung, ikutilah oleh anak-anakku ajaran-ajaran ulama-ulama yang terdahulu dalam agama. Insya Allah itu yang benar dan itu yang tepat ahli sunnah wal jamaah. Baik, itulah jawaban saya. Apalagi yang kedua? Kedua, masih 5 ini. Mana dia? Belum dibuka koleksi. Nah, iya. Pertanyaan yang kedua apa? Salah yang dianut. Holisnya masih tutup gitu. Holisnya kemana holis? Ada. Jadi
pertanyaan kedua dari Saudara Aminuddin. Ya. Apa nasihat ayahanda untuk kita yang biasa kerja tapi belum bisa amalin ilmu di masyarakat seperti dakwah, menghidupkan majelis karena kesibukan kerja kita? Ya, bagi anak-anakku yang sibuk misalnya jadi pegawai negeri atau sibuk karena jadi pengusaha, dengan kesibukan itu mungkin tidak sempat untuk berbakti secara agama berdakwah. Tapi saya mengharapkan kesibukan-kesibukan apa saja yang Anda miliki, tolong cari waktu yang kira-kira bisa mengajar. Apa mengajar ba'da maghrib, atau mengajar ketika hari libur karena kesibukan duniawinya. Misalnya di pegawai negeri, jadi pengusaha. Yang saya minta jangan ditinggal mengajar sedapat mungkin. Apakah nanti ba'da maghrib ngajar Al-Quran, apa memberikan tausiah sekedar 15 menit di mana berada, diadakan kumpulan-kumpulan. Misalnya anak-anakku yang terlalu sibuk, adakanlah kumpulan seminggu sekali yasinan bersama. Walaupun yasinan bersama 5 orang, 10 orang, 20 orang, yasinan bersama. Setelah yasinan kasih tausiah 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis misalnya. Itu usahakan untuk seperti itu. Saya kira kalau mau berusaha insya Allah ada waktu. Walaupun tidak bisa mengajar setiap hari, seminggu sekali. Misalnya adakan hari Minggu arisan, bentuknya arisan tapi isinya yasinan sambil arisan. Kemudian di situ bisa memberikan tausiah. Jadi ada, ya tidak bisa sibuk sekali, sebulan sekali adakan pertemuan di RT-nya, di kampungnya. Ya itu saya katakan tuh jemput bola, datang ke tetangga-tetangga. Bagaimana kalau kita mengadakan yasinan seminggu sekali, supaya kita dapat barokah rahmat dari Allah. Nanti di samping yasinan, bergilir dari rumah ke rumah, diberikan tausiah. Saya kira seminggu sekali mesti ada waktu. Kesibukan apapun saja. Setiap minggu sekali diadakan pertemuan dengan tetangganya sekampung, misalnya 10 orang, 20 orang,